Salam, selamat malam Pak Esra. Mohon jelaskan apa makna dari contohnya ayat tulus seperti merpati, cerdik seperti serigala. Terima kasih, Ibu Ana Manado. Tulus seperti merpati? Bukan. Cerdik seperti ular, bukan serigala. Itu Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ketika berada di tengah-tengah serigala, harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bukan cerdik seperti serigala. Kalau ganas seperti serigala, ya. Nah, ini konteksnya adalah dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Kita ini kan domba ini. Dombanya Tuhan. Serigala itu musuh. Musuhnya umat Tuhan. Orang-orang yang membenci. Maka di sini kita bisa lihat bahwa domba, serigala, ular, merpati itu tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya harfiah. Ya, ini semua mempunyai makna kiasan. Dan ingat bahwa domba itu adalah binatang yang lemah, yang tidak mempunyai pertahanan diri atau alat membela diri. Karena itu memang keadaan domba di tengah-tengah serigala yang buas itu memang sangat bahaya. Demikian pula lah orang Kristen berada di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan terhadap umat Kristen. Karena itulah maka kita dinasihati oleh Tuhan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, memang ular di dalam Alkitab itu dikenal sebagai binatang yang cerdik atau licik. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Kalau 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh kesetiaan kamu yang sejati pada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Jadi memang ular ini itu dikenal sebagai cerdik atau licik. Sedangkan merpati itu dikenal karena kalau kita melihat di Hosea pasal 7 ayat 11, dibilang Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat kita tadi, itu kata tulus, itu secara harfiah, itu artinya ya tak bercampur. Tak bercampur atau dia menekankan karakter yang sederhana, yang bebas dari kelicikan. Di dalam satu komentari, pulpit komentari dikatakan demikian, bahwa kata tulus di situ itu memang untuk menunjukkan kontras dengan kelicikan. Jadi kalau ular itu menekankan kecerdikan atau kelicikannya, sedangkan merpati itu adalah ketulusannya, dan ketulusan ini kontras dengan kelicikan, maka di sini kita bisa lihat bahwa wah, ini kalau sampai hanya tulus dan tanpa kecerdikan, itu sama seperti Hosea 7 ayat 11 tadi. Efraim telah menjadi merpati tolol. Jadi kalau hanya tulus saja, tidak ada cerdiknya, ini betul-betul tolol ini. Ya, ini gampang dibunuh nih. Tapi kalau dia hanya cerdik saja atau licik saja, tapi tidak ada ketulusan di sana, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya ini. Karena itulah maka seorang namanya Knox Chamberlain mengatakan bahwa tanpa kecerdikan, ketulusan menjadi kenaifan. Itu akhirnya banyak orang menjadi naif. Adam Clark bilang, ular digambarkan sebagai bijaksana yang berlebihan karena penuh dengan kecerdikan atau kelicikan. Dan merpati adalah sederhana yang bahkan mengarah kepada kebodohan. Hosea 7 ayat 11. Tapi Yesus Kristus membetulkan di sini kecerdikan atau kelicikan dari ular oleh kesederhanaan dari merpati, dan kesederhanaan yang terlalu besar dari merpati oleh kecerdikan dari ular. Jadi maksudnya begini, ini cerdik seperti ular, ini bahaya ini. Tapi ini perlu ditundukkan oleh ketulusan merpati. Tapi kalau ini hanya tulus saja, ini bisa cenderung pada kebodohan. Untuk bisa mengatasi ini, maka perlu sedikit cerdik dari ular. Ya, maka disitulah kita disuruh untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik supaya jangan gampang ditipu. Kalau orang
tulus tapi tidak cerdik, itu biasa gampang ditipu. Tapi kalau orang hanya cerdik tanpa tulus, banyak menipu. Ya, jadi supaya kita jangan menipu dan jangan ditipu, maka kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi saudara harus punya dua-dua. Ya, tapi ada orang hanya tulus saja seperti merpati, cerdiknya tidak ada. Gampang dibodoh-bodohi, gampang ditipu-tipu, gampang diselesaikan, dihabisi. Karena terlalu tulus tanpa kecerdikan. Tapi ada banyak orang yang hanya cerdik saja, tidak tulus. Maka ini bikin rusak banyak orang ini. Ya, bikin kacau banyak hal ini karena liciknya, cerdiknya. Maka kita membutuhkan dua-dua. Ya, kita membutuhkan dua-dua. Apalagi di tengah-tengah dunia yang memusuhi kekristenan, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Maka ini serigala ini mau serang kita. Jangan terlalu tulus, nanti habis kita. Ya, harus butuh cerdik. Ya, jangan hanya tulus saja, tapi jangan juga hanya cerdik tanpa ketulusan. Punya dua-dua, kita bisa bertahan menghadapi serigala-serigala buas di tengah-tengah dunia ini. Ya.